Perkenalkan, nama saya Antonia Jessica Deligale dari kelas 11 IPS 4 SMAK Suryadikara MB. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, mengapa pentingnya kita untuk mempelajari sistem peredaran darah pada manusia? Pentingnya kita untuk mempelajari sistem peredaran darah pada manusia yaitu sistem peredaran darah pada manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh kita. Tak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesehatan dan kelancaran sistem peredaran darah. Yang kedua, organ apa sajakah yang menyusun sistem peredaran darah? Yang pertama, terdapat jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang, dan ukuran jantung orang dewasa kira-kira sedikit lebih besar dari satu kepalan tangan. Di dalam jantung terdapat 4 ruang yang terbagi menjadi 2 bilik atau ventrikal dan 2 serambi atau atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh yaitu arteri dan vena. Arteri, pembuluh darah ini bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Yang kedua, vena. Pembuluh darah vena berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Yang ketiga, darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan ke tubuh. Yang ketiga, bagaimana cara kerja sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah pada manusia adalah sistem peredaran darah ganda yang terdiri atas sirkulasi pulmoner dan sirkulasi sistemik. Yang pertama adalah peredaran darah kecil atau pulmoner. Sirkulasi pulmoner merupakan sirkulasi pendek di mana darah dialirkan ke paru-paru, kemudian mengalir kembali ke jantung. Jantung lalu mengalirkan darah ke paru-paru melalui sebuah arteri besar bernama arteri pulmoner. Di paru-paru, darah akan mengambil oksigen yang didapat dari pernapasan dan melepas karbon dioksida. Darah yang sudah mengandung oksigen tersebut kemudian akan mengalir kembali ke jantung melalui pembuluh vena pulmoner. Kedua, peredaran darah besar atau sistemik. Darah yang mengalir ke jantung dari paru-paru sudah mengandung oksigen untuk kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Jantung akan memompa darah beroksigen ini keluar dan lewat pembuluh arteri besar yang disebut aorta. Aorta adalah
pembuluh darah terbesar di tubuh yang bercabang-cabang. Selain mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh, cabang pembuluh darah ini juga mengalirkan darah ke otot-otot jantung. Semakin jauh dari aorta, ukuran cabang-cabang pembuluh darah akan semakin mengecil. Di setiap bagian tubuh kita terdapat jaringan pembuluh darah halus yang disebut pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini menghubungkan cabang-cabang terkecil pembuluh arteri dengan cabang-cabang terkecil pembuluh vena. Beberapa penyakit yang ditimbulkan dari sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu stroke. Gejala yang ditimbulkan adalah kesulitan berjalan, kesemutan, dan kehilangan keseimbangan. Cara mencegahnya yaitu penanganan dokter dan melakukan terapi. Yang ketiga, serangan jantung. Gejala yang ditimbulkan yaitu nyeri dada, nyeri leher, sesak nafas, dan demam. Cara mencegahnya yaitu memperbanyak mengonsumsi serat dan lemak tak jenuh. Yang ketiga, tekanan darah tinggi. Gejala yang ditimbulkan yaitu sakit kepala, adanya darah dalam urin, dan sesak nafas. Cara mencegahnya yaitu batasi asupan garam dan berhenti merokok. Yang kelima, bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan pada sistem peredaran darah? Yang pertama yaitu kita harus mengonsumsi makanan yang memperlancar sistem peredaran darah kita. Yang kedua, menghindari kebiasaan merokok. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Yang keempat, olahraga secara rutin. Dan yang kelima adalah mengelola stres. Demikian video ini, semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.